Kamu pernah ngerasa stuck banget nggak sama yang namanya hukum ketertarikan? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah konsep kelimpahan yang selaras dari Emma Mumford. Ini bisa jadi perspektif baru yang selama ini kamu cari-cari. Kamu udah coba visualisasi, nulis jurnal, ngucapin afirmasi berulang-ulang, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Rasanya frustrasi banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan pada apa yang kamu lakukan? Gimana kalau sebenarnya kamu nggak kelewatan satu langkah pun, tapi yang kelewatan itu satu perasaan? Nah, ini dia pergeseran paling pentingnya. Dari sibuk melakukan lebih banyak, menjadi fokus untuk menjadi seseorang yang berbeda. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Kunci yang hilang itu namanya penyelarasan. Intinya adalah mengubah cara kita dari yang tadinya memaksa manifestasi, jadi mengalir aja bareng prosesnya. Jadi, apa sih penyelarasan itu? Sederhananya gini, penyelarasan itu adalah kondisi saat energi kamu, getaran kamu, dan keinginan kamu itu sinkron, nyambung satu sama lain. Kamu jadi jodoh secara energi sama apa yang pengen kamu tarik ke hidupmu. Emma punya analogi yang keren banget soal ini. Bayangin aja kayak stasiun radio. Kamu nggak perlu jadi orang lain, kamu cuma perlu mengubah frekuensi getaranmu untuk nyetel ke channel di mana kelimpahan yang kamu mau itu udah diputar. Simple kan? Nah, ini membawa kita ke langkah praktis yang pertama, menyetel frekuensi batin. Semuanya dimulai dari dalam diri, dari getaran energi dan sistem saraf kita. Terus, gimana caranya kita menyetel frekuensi ini? Kuncinya ternyata ada di pemahaman dan cara kita mengatur sistem saraf kita sendiri. Jadi gini, kita itu bisa bermanifestasi dari dua keadaan. Yang pertama, dari sistem simpatik atau lawan atau lari yang biasanya didorong sama stres dan rasa takut. Atau kita bisa bermanifestasi dari sistem parasimpatik, istirahat dan cerna yang sumbernya dari ketenangan dan rasa aman. Nah, kelimpahan yang selaras itu datangnya dari keadaan yang kedua. Jadi, gimana caranya biar kita bisa pindah ke keadaan istirahat dan cerna yang lebih enak dan reseptif itu? Ada 3 cara gampang buat naikin getaran kamu seketika. Coba deh koneksi sama alam. Gerakin badanmu, mau itu nari, jalan kaki, apa aja. Dan yang paling penting, latih rasa syukur setiap hari. Oke, setelah frekuensi batin kita beres, sekarang waktunya untuk pergeseran di luar. Kita perlu menciptakan ruang, dan setelah itu, kita harus berserah. Konsep ini tuh mirip kayak vakum. Kenapa ruang itu penting banget? Soalnya, saat kamu menciptakan sebuah kekosongan energi, semesta secara otomatis akan bergerak untuk mengisinya. Harapannya, tentu saja, diisi dengan kelimpahan yang kamu inginkan. Dan yang namanya menciptakan ruang itu bukan cuma soal beresin meja kerja loh, ada 3 area yang perlu diperhatikan. Fisik, yaitu rumahmu, emosional, melepaskan keyakinan-keyakinan yang membatasi, dan spiritual, membersihkan aura dan medan energimu. Nah, setelah kamu berhasil menciptakan ruang ini, langkah terakhir dan mungkin yang paling susah adalah berserah. Penyerahan diri. Ini adalah momen di mana kamu benar-benar melepaskan kendali atas gimana caranya dan kapan keinginanmu akan terwujud. Cukup percaya aja sama prosesnya, biarkan semesta yang atur. Sekarang kita sampai ke bagian retasan atau hack terbesar dalam proses ini. Ini adalah ide yang paling bisa mengubah segalanya. Mewujudkan kelimpahanmu. Coba deh. Aku mau tanya sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu. Gimana kalau seandainya kamu nggak perlu mengejar apa-apa lagi? Karena kamu sebenarnya udah punya itu semua. Nah, ini dia rahasianya. Ini bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau, tapi tentang menjadi versi dirimu yang sudah memilikinya. Ingat, kamu menarik apa adanya dirimu, bukan apa yang kamu inginkan. Terus gimana prakteknya? Coba latihan simpel ini hari ini. Pertama, bayangkan versi dirimu yang udah punya semua yang kamu mau. Kebiasaan sehari-harinya gimana? Perasaannya gimana? Dan yang terpenting, apa satu hal kecil yang dia lakukan yang bisa kamu lakukan juga sekarang? Ini contoh nyatanya. Ada seorang klien yang berhasil mendapatkan peran akting impiannya cuma dalam 5 hari. Bukan karena dia ikut audisi lebih banyak, tapi karena dia mewujudkan perasaan sukses itu dengan cara simple, minum kopi di balkon setiap pagi. Pergeserannya ada di perasaan, bukan di tindakannya. Jadi, ini yang perlu kamu ingat. Keinginanmu itu nggak dibatasi oleh waktu, tapi hanya oleh energi. Pertanyaannya adalah, kamu memilih untuk menjadi siapa saat ini juga?